Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal khudur wa ashabal fadilah, tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, beserta jajaran pengurusnya, Ketua RW yang juga hadir pada malam hari ini beserta jajaran pengurusnya, saudara-saudara sekalian, warga lingkungan Dusun Kerajaan Timur RT 2 RW 4 yang kesemuanya hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara sekalian, khususnya bangsa, rakyat, negara kesatuan Republik Indonesia senantiasa berada di dalam lindungan, pertolongan dan kasih sayang Allah fid dunya hattal akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tak terasa kita sudah berada di 79 tahun diberikan oleh Allah nikmatul istiqlal, nikmat kemerdekaan yang berupa kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kemerdekaan ini merupakan nikmat yang besar bagi masyarakat dan warga Indonesia. Sebab Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, tatkala kita tak merdeka, maka tak mungkin tenang apa yang kita lakukan dan keadaan kita. Saat ini kula-bun panjenengan kita semua hadir di tempat ini mengaji, pengajian sampai jam 12, jam 1, bahkan sampai subuh, tidak ada orang yang mengganggu. Tapi coba saudara kita saat ini di Palestina, saudara kita di Yaman, saudara kita di Timur Tengah, gelisah. Jangankan melaksanakan gap year hari ulang tahun kemerdekaan, beribadah, sholat berjamaah di masjid, getar-getir hatinya, gelisah. Kenapa? Karena tidak aman dan tidak merdeka. Inilah kenikmatan yang harus kita syukuri dan kita sadari, semuanya mutlak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah pantas kalau malam ini kita semua warga Dusun Kerajaan Timur RT 2 RW 4 menggelar tasyakuran, karena inilah hakikatnya manusia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena kemerdekaan semata-mata itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bangsa Republik Indonesia. Ini sudah jelas diproklamirkan, dideklarasikan, dinyatakan dalam batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jelas. Apa katanya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini deklarasi, ini pernyataan para pahlawan-pahlawan kita yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kemerdekaan yang saat ini kita rasakan itu mutlak dan murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah ada dua nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, termasuk kepada bangsa Indonesia. Yang pertama adalah nikmatul ijad. Nikmat ijad itu nikmat penciptaan, nikmat pengadaan sesuatu. Yang awalnya Indonesia dalam cengkraman penjajah apaan?
penjajah Portugis, penjajah Belanda, penjajah Jepang dengan sekutunya. Yang awalnya kita dalam cengkraman penjajah, maka kemudian dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merdeka. Ini nikmatul ijad. Yang awalnya tak ada menjadi ada. Yang awalnya asing tak tenang menjadi ada, menjadi tenang. Saat ini enak. Ya. Kalau orang merdeka mau kemana-mana santai. Ya. Saat ini mau makan apapun santai, mau melakukan apapun santai. Kenapa? Karena kita merdeka. Kalau tidak merdeka, Bapak Ibu sekalian, aduh, hati kita gelisah. Tidak usah dari penjajah Belanda, penjajah Jepang, tidak merdeka dari hutang saja galau. Galau. Coba pas puru otang tak kiranya mantedung. Kalender saya tengku malolo. Apa? Kredit tanggal 14. 14 kredit mobil, kredit tanah tanggal 2 ekor. Setiap hari wajah menatap kalender. Kenapa? Tidak merdeka dari hutang. Nah, lah ini dari hutang, bukan dari penjajah coba. Tak bebas, tak bebas, tapi muncullah pona, bagaikan burung terbang. Apa? Pona lah, pona. Ini dari hutang ya, belum dari penjajah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ketika kita sudah bebas merdeka dari penjajah, tenang semuanya. Makanya oleh karena itulah kemerdekaan Indonesia ini khas, beda dengan kemerdekaan negara-negara yang lainnya. Kalau di negeri Malaysia memperingati HUT kemerdekaan tidak terlalu meriah bagaikan Indonesia. Kenapa? Karena given kemerdekaan yang ada di sana terberikan begitu saja. Tapi di Indonesia tidak gratis. Kita merdeka karena cucuran tetesan air mata bahkan darah pengorbanan para syuhada pejuang negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, makanya sampai sekarang ketika masuk Agustus, di mana-mana gebiar. Saya satu minggu yang lalu, pas malam Jumat, saya juga ceramah ngisi HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Pulau Sepekan. Pulau Sepekan itu kemudian Dusun Spangkor, Kangean. Jadi Kangean sebelahnya sudah Sulawesi. Loh. 12 jam. 12 jam dari Kaliangat. Dari sini berapa jam? Nah, luar biasa. Ya Allah, memeriahkan hari kemerdekaan. Di lapangan ribuan orang memeriahkan hari kemerdekaan. Subhanallah. Oleh karena itu, ini di pulau terpencil. Spangkor itu terpencil. Jadi di sebelahnya sudah langsung Sulawesi. Loh, terpencil di situ. Gebernya luar biasa. Kenapa? Karena memang kita tak bisa dilepaskan dari sejarah. Ini direbut dengan tetesan perjuangan pengorbanan para pendahulu-pendahulu Republik ini. Makanya tetap rekam dalam memori sejarah. Tak bisa, semangat tetap ya. Merah putih terkobar semuanya. Di sepanjang jalan itu ibu-ibunya, bapak-bapaknya merah putih. Tidak hanya muslimatnya. Di sini hanya muslimatnya yang merah putih. Bapak-bapaknya nano-nano. Maksudnya pada biru. Aduh. Merah putih. Nah, termasuk kiainya merah putih sekarang ini. Saya sudah nyari ini di lemari kok ketemu ini. Nah, kemarin yang dibawa ke sana lain. Tak isasah kian. Nah, ini lain anyar kian lah. Nah, ini saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Artinya apa? Kita tak bisa dilepaskan dari itu semua. Bangga semuanya. Tatkala sudah kita menyanyikan Indonesia, luar biasa. Ketika sudah sesuatu yang berkaitan dengan Indonesia kita gelorakan, dengan penuh semangat luar biasa. Karena memang Indonesia direbut dengan semangat luar biasa. Ini saudara-saudara sekalian. Dan semangat itu tak bisa independen, tapi terus dependen, melekat pada kekuatan yang paling mahsyat, paling dahsyat dan paling besar, kekuatan Allah. Makanya dinyatakan tadi, inilah murni pertolongan Allah. Coba, ini bukan rekayasa. Ya. Dalam sejarah tertulis jelas. Kita merdeka, proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus, bertepatan pada hari Jumat, pada tanggal 9 bulan Ramadan, pada jam 10 waktu Indonesia Barat. Coba.
Ini hasil apa? Bung Karno mengumpulkan para pahlawan, kemudian konsultasi ke ulama, ulama berkumpul, termasuk salah satunya adalah Ki Hasyim Asy'ari dan para pejuang-pejuang yang lain, istikharah, kemudian menetapkan silakan Pak Presiden, silakan Pak Karno, Bung Karno dibacakan, yaitu pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, bulan Ramadan Sayyidus Syuhur. Jumat itu pimpinannya hari, Ramadan itu Sayyidus Syuhur, pimpinannya bulan. Kemudian pas tanggal 9. Kenapa? Angka numerik tertinggi dalam hitungan angka. Kan 9. 79 sekarang, di belakang 9 numerik tertinggi. Tapi cek ramal lagi, tak boleh ramal. Dekian area saya keluar pak angkana lah, jangan tak boleh. Nah, ini numerik tertinggi, angka 9. Angka 9. Loh. Yang menarik saudara-saudara sekalian, ini semua settingan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang ini jarang disampaikan dalam sejarah ya. Saya mulai sekolah SD, SMP, SMA tidak pernah mendengar sejarah baru sekarang. Karena sejarah itu perlahan terungkap tergantung bacaan kita terhadap sejarah. Apa yang tertulis dalam sejarah ini? Ternyata sudah kumpul semuanya. Dan Bung Karno diamankan, ditarik, kemudian oleh Laksamana Maida di Jalan Tamrin yang sekarang. Nah, di satu tempat. Ternyata sudah siap-siap, ya, siap-siap itu. Sudah jam 10 kita sepakat, kita proklamasikan. Proklamasi kemerdekaan, kita bacakan naskah proklamasi kemerdekaan. Siap, semuanya sudah sepakat. Ternyata saudara-saudara sekalian, ada utusan dari Jepang. Dari pemerintah Jepang pada waktu itu mengutus datang ke Bung Karno, membawa utusan, membawa surat, agar dipertimbangkan Pak Karno jangan membacakan naskah proklamasi pada hari ini. Cuman apa? Cuman karena kehendak Allah dibuat telat. Tentara utusan Jepang itu, dia sampai, yaitu di atas jam 10, masyarakat sudah berkumpul di lapangan ribuan orang. Seandainya utusan Jepang masuk ke rumah tadi di Jalan Tamrin menemui Bung Karno jam 9, saya yakin tidak akan mungkin ada proklamasi tanggal 17 Agustus. Karena Pak Karno waktu itu masih gelisah masih gelisah pada waktu itu. No. Pas kemudian ada surat jangan dulu dibacakan, pasti akan dipertimbangkan oleh Pak Karno. No. Tetapi Allah berkehendak lain. Epa macet kendaraannya, kemudian Epa telat perjalanannya, nyampe di situ semua orang sudah ada di satu lapangan dengan berpuasa. Ramadan kan. Orang berpuasa semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak bisa ada tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, pantas kalau malam ini kita bersyukur, ya Allah, terima kasih 79 tahun Engkau berikan nikmat kemerdekaan. Jagalah ya Allah. Nah, nikmat tadi yang kedua, nikmatul imdad, nikmat penjagaan. Ternyata Allah bukan hanya memberikan Indonesia merdeka, tetapi dijaga kemerdekaan. Walaupun hiruk pikuk penjajahan, berbagai macam variasi penjajahan masuk. Tetapi Alhamdulillah secara eksistensi kenegaraan, Indonesia tetap merdeka. Walaupun secara budaya, culture, semuanya masih terjajah. Ekonomi masih terjajah. Tetapi secara struktur kenegaraan tetap merdeka. Ternyata Allah menjaga, ini namanya nikmatul imdad, nikmat penjagaan. Loh, jaga sampai ke semangkin kita 79 tahun. Bukan hal yang sedikit angka itu, bukan hal yang sebentar angka itu, tapi angka itu merupakan angka yang cukup panjang dan lama. 79, tak kerasa. Loh, kita merdeka. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar Allah tetap berikan rasa aman kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu jangan berhenti kita mencintai Indonesia dan jangan berhenti kita berdoa untuk negara yang kita cintai, karena itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Berdoa mencintai tanah air itu wajib. Yang pertama, apa dalilnya Pak Ustadz? Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berdoa,
Nabi Ibrahim itu pertama orang Babilonia. Kemudian karena tidak aman, hijrah ke Palestina, tak aman Palestina sampai hijrah ke Mekah. Berarti sudah pindah tempat berapa kali karena tidak aman. Ini berarti namanya tidak aman ya tidak merdeka. Nabi Ibrahim. Nah, kemudian sampai di kota Mekah berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Rabbi ya Allah, Tuhanku, ij'al hadza baladan amina. Jadikanlah negeri ini, kota Mekah ini baladan amina. Kota atau negeri yang aman, sentosa. Warzuq ahlaha minats thamarat, dan berikan rizki kepada penduduknya dari buah-buahan. Terbukti di Arab Saudi, di Mekah, Madinah tidak tumbuh pohon anggur, tidak ada. Tidak tumbuh pohon mangga, tidak ada. Jeruk tade, turin tade, keng mon nyari tompokna turin nang Mekah Madinah. Mun nyari tompokna jeruk nang Mekah Madinah. Yang sudah pernah ke Mekah Madinah mau cari apa? Belewa bede, bahkan terong bede. Padahal nang Mekah tak tumbuh terong. Kenapa? Karena yang diminta oleh Nabi Ibrahim, warzuq ahlakum minats thamarat, berikan rizki dari buah-buahan, bukan dari pepohonan. Lah. Bukan dari pepohonan, tidak penting ya. Di situ semua tidak ada pohon ini. Yang ada hanya satu. Itu pun yang tumbuh di Madinah, di Mekah jarang. Pohon apa? Kurma dan delima. Tapi sekarang jarang delima. Kurma, coba. Yang lainnya tidak ada, tapi banyak di situ buah-buahan. Mau minta apa? Jeruk, mulai dari jeruk Somboro. Semboro, beda. Ternyata saya pernah di sana mangga. Tanya mangga apa? Probolinggo. Si terkenal Probolinggo. Padahal jangan kenika dari situ Bondo. Keng si terkenal Probolinggo. Katanya lah ini. Padahal dari sini katanya. Dari situ Bondo. Depak ke Mekah. Pau situ Bondo. Lah. Padahal tak ada pungkan pau. Lah, kenapa? Karena berdoa Nabi Ibrahim, berdoa rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti apa dari doa ini? Kita semua bisa menyadari dan memahami bahwa wajib hukumnya kita berdoa dan mencintai negeri tercinta. Karena ini memang mutlak ada karena doa, karena barokah doa. Kalau kita lihat sejarah, ketika selesai dibacakan proklamasi, maka tanggal 10 November 1945 terjadi gencatan senjata melawan tentara sekutu di Surabaya. Loh, ini semua rame. Para ulama-ulama, para pejabat-pejabat pahlawan nasional berkumpul semua. Dikalkulasi tidak seimbang antara pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu Inggris. Yang sudah canggih dengan senjata dan sebagainya. Di Indonesia tidak ada senjata. Tidak ada. Minyan, tak ada kia. Waktu itu kita mati usum minyan. Sekarang kan minyan. Sepak bola, ya tuh benikan mainnya apa? Minyan nah kensantaan. Tapi tak pernah masuk Indonesia, masuk dunia. Minyan tak medes sekarang dunia. Lah ini saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang terjadi dikumpulkan semua. Tidak mungkin kalau secara akal Indonesia tidak mungkin menang. Kenapa? Musuh kita Inggris. Meriam dan sebagainya. Kemudian satelitnya ada, semua nuklirnya ada, tanknya ada, lengkap semuanya. Indonesia tidak punya itu semua. Dan ketika dilihat keluar, pasukan kita minim. Siap. Kemudian laskar pimpinan panglima perangnya salah satunya adalah Kiai Haji Abbas Buntet. Dari Cirebon, Buntet. Dan banyak lagi semuanya. Nah, ini dilihat. Jenengan dikasih tugas mimpin pasukan. Dilihat pasukannya sangat minim sekali. Inggris banyak. Bagaimana caranya? Mengampukan Allah, kekuatan Allah melalui kekuatan doa. Baca wirid, baca doa, kemudian ambil kacang hijau, arta. Dibacakan doa, diwiridkan doa satu malam, kemudian riyadhah puasa satu hari, kemudian setelah itu dilempar jadi pasukan. Saya hafal bacaan itu, saya coba ambil arta, saya lempar jadi kolak. Mak lain.
Beri kok teking teti kaldu. Nyaman. Lah, ini coba yang baca berbeda, bacaannya sama. Lah, ini barokahnya. Barokahnya apa? Doa jadi pasukan dan itu kenyataan tercatat dalam sejarah. Itu di Surabaya. Tidak usah jauh-jauh dalam sejarah. Yang dikomandoi oleh pahlawan nasional kita dari Situbondo. Siapa? Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Yang namanya menjadi nama jalan di alun-alun. Jalan Raden Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Nah, beliau itu memimpin pasukan namanya pelopor. Ini sejarah mencatat. Makanya sampai beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Karena ada data sejarah beliau memimpin pasukan melawan penjajah Jepang pada waktu itu. Nah, beliau memimpin pasukan, kemudian apa kata beliau? Kata Kiai As'ad ke pasukannya, wahai santri-santriku pasukan pelopor semuanya, kita itu melawan penjajah harus masuk akal. Siap, Kiai? Kalian ada senjatanya? Tidak ada. Sementara mereka punya senjata yang lebih hebat dari senjata kita. Terus, rebut senjata mereka. Tak bisa kita menang hanya mengandalkan otot, mengandalkan tangan belaka. Di sana pakai senjata. Masa kita ngakui senjata? Kita tangan, tidak bisa. Angku ya jurus kian, tak bisa silat lah, tembak lah. Jurus, aku jurus tembak, mati, tidak ada. Nah, ini logis ini. Jadi Kiai As'ad itu logis, namanya panglima perang, pemimpin, logis. Bagaimana Kiai rebut senjata Jepang yang ada di Sukosari sekitarnya, di satu gudang. Oh, siap Kiai, siap, sudah berbondong-bondong. Kemudian apa yang terjadi? Pulang. Loh, mana senjatanya? Mohon maaf Kiai. Di gudang itu dibakar betis oleh senjata Jepang, tentara Jepang dengan senjata lengkapnya. Pagar betis mengelilingi gudang itu. Oh, bantah kok. Tak takut yang bengitek Kiai. Oh, pada nah, takut. Sana. Pergi lagi ke sana. Kemudian Kiai As'ad membaca satu amalan doa. Salah satunya adalah Asma' Sunan Demak. Allahumma innallaha ma'ana. Wa ana ma'allah. Nasiruna, nasibuna, a'da'un sarrakhun qadiruna. Aminuna, amina. Ya Rabbal Alamin. Nasiruna, pertolonganmu ya Allah. Amina, amankan ya Allah semuanya. Silakan pelopor, ambil senjata itu. Satupun pasukan Jepang yang menjaga di gedung tempat di sana simpan senjata, satupun tidak ada yang melihat pasukan pelopor, pasukannya Kiai As'ad. Ini bukti sejarah. Saya barusan hafal doanya. Saya coba baca kemarin, naruh uang ibu bener perumah, mau ben bini kita. Ay tak manti gue. Apa sekarang bini? Pekareng bini mun surpes urusan pesen. Itu mau sampai. Saya nemu uang di mana? Di dompet. Beni nemu mau nengi dompet arwah. Cetnya mau nemu nengi meja. Arwah cet isabak nengi dompet. Lah ini saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Artinya apa dari dua kisah itu? Peran doa itu penting. Peran doa bukan hanya dari golongan umat muslim, ternyata dicatat golongan non muslim juga ikut berperan berdoa dan berjuang melawan tentara. Jadi semuanya itu peran penting dari bangsa Indonesia. Pentingnya kekuatan doa sesuai dengan agama masing-masing. Nah ini luar biasa ini. Makanya sampai dikukuhkan pada waktu itu. Baru saudara-saudara sekalian setelah kekuatan doa, kekuatan semuanya, baru dideklarasikan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Itu sejalan keinginan luhur dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di 79 tahun kemerdekaan. Mari jaga kemerdekaan. Merebut kemerdekaan dari penjajah sulit, tapi lebih sulit lagi menjaga kemerdekaan. Saya teringat membaca sejarah ya, karena saya tidak nutut ya, umur saya kan masih 20 ya. Lebih nah. Lah, tidak nutut saya. Jadi ketika selesai dibacakan proklamasi, tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 tadi, di hari Jumat tadi, kemudian 2 bulan setelah itu, berarti kalau 2 bulan, Agustus, September, Oktober. Nah, di bulan Oktober, Bung Hatta, berarti Bung Hatta waktu itu sebagai wakil presiden, Muhammad Hatta, dia berpidato.
di ribuan masyarakat Indonesia. Apa isi pidatonya? Menarik. Saya baca itu, menarik. Dan saya coba terapkan, betul terjadi. Ini 79 tahun sampai saat ini tidak terjadi. Apa isi pidatonya? Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia, saat ini kita merdeka dari penjajah Belanda, Jepang, dan sekutunya. Tapi ingat perkataan saya, ke depan puluhan tahun yang akan datang, penjajahan akan masuk ke Indonesia lebih dahsyat daripada penjajahan yang sudah kita musnahkan dan sudah kita bebaskan semuanya. Penjajahan nanti akan berwujud apa? Melalui pena dan pasar. Terbukti? Pena apa? Pengetahuan teknologi. Pasar apa? Kekuatan ekonomi. Dijajah sekarang. Hutang luar negeri kan sudah banyak macam-macam dan sebagainya. Itu yang menjajah kita semuanya. Lah, ini banyak. Ini presiden, wakil presiden pada waktu itu sudah memprediksi bahwa ke depan akan canggih nanti penjajahan laten. Bukan penjajahan fisik lagi, tapi penjajahan laten yang samar, yang tak tampak di permukaan tapi nyata keberadaannya. Sekarang apa? Coba pena. Pena bersimbol apa? Kepengetahuan teknologi. Sekarang coba anak-anak kita, pemuda-pemudi kita semuanya dilarutkan dengan hati. Isinya bermacam-macam, tapi yang paling banyak adalah membuat masyarakat penikmatnya adalah larut dan lalai dengan hiburan-hiburan yang ada di dalamnya. Sehingga banyak masyarakat kaum pemuda lihat ini apa? Yang dilihat adalah mainan game dan sebagainya. Bukan pengetahuan. Walaupun juga ada orang yang di dalam HP-nya ada buku, ada kitab dan sebagainya. Tapi yang paling banyak adalah game, permainan dan sesuatu yang bisa melarutkan dan melupakan dia akan kemerdekaan. Lah, ini sebenarnya menjebak kita. Walaupun saat ini kita berada di dalam kecanggihan, canggih semuanya, tapi di balik kecanggihan banyak potensi-potensi yang bisa melarutkan kita akan adanya kemerdekaan. Sekarang canggih sudah, ya. Makanya disebut zaman apa sekarang? Zaman digital. Digital itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya jari. Digital itu jari. Nah, jari. Bahasa Latin ini, jari. Nah, makanya sekarang ditumnya itu bukan lagi cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, tapi sekarang itu primo ergo sum, bahasa Jerman. Primo ergo sum, aku klik maka aku ada. Tuh. Kalau dulu RT 2, RW 4, lingkungan dusun Kerajaan Timur, ibu-ibu, bapak-bapak mau cari pakaian harus ke toko terdekat. Iya kan? Mau cari mukena, ibu-ibu yang seragam harus ke toko terdekat. Tapi sekarang tak perlu. Ambil kotak ajaib yang namanya Android, kemudian gerakkan jarinya, Shopee COD. Sudah muncul, sudah. Makanya ibu-ibu sering ACOD malolo. Si tersenyum ibu-ibu, si marongok pak bapak nah. Harapa mata kora penter. Ya, lah ini coba canggih sekarang. Apa sudah COD? Apa sudah COD? Cuman saya berpesan ke ibu-ibu, silakan panjenengan COD, tapi kalau urusan bawang bencapi tak usah COD. Nih serka bukti bukto saya jual. Tak paju kerwa. Itu pemberdayaan juga masyarakat. Ini pemberdayaan masyarakat lokal. Cengga kapi pas COD, Mas. Hobong COD. Kagapi saya jualan tak paju nih. Lah ini saudara-saudara sekalian rahimakumullah, itu kecanggihan sisi lain, tapi yang paling banyak mudaratnya banyak. Kadang kita larut ya. Kalau suruh baca Al-Quran 1 jam, aduh hebat. 5 menit baca Al-Quran, hebat. Tapi merasa capek, mata tak enak. Tapi kalau pegang HP, WA-an dan ikat-ikat dan sebagainya, 1 jam tak terasa. Lah, tak terasa. Padahal ketika ditanya apa, tidak tahu. Nah, isinya apa? Karena permainan-permainan dan sebagainya. Nah, ini jebakan-jebakan. Bagaimana kita mau memikirkan negara? Berpikir terhadap dirinya sendiri sudah tidak mau. Makanya pemuda-pemuda kita, anak-anak kita harus kita arahkan mencintai negara. Saat ini dengan apa? Dengan pendidikan. Itu mutlak. Orang-orang dulu ternyata, saya lihat ini sejarah apa? Pahlawan-pahlawan nasional kita. Itu bukan hanya memiliki semangat yang menggelora, keberanian, ternyata cerdas dan berbakti di dalam beragama. Semuanya. Saya lihat profil-profilnya pahlawan nasional.
Kecerdasannya luar biasa. Nggak usah Bung Karno ya, Bung Karno memang cerdas, beliau hafal dia paham berapa bahasa dan sebagainya. Ketekunannya luar biasa. Bung Karno spiritualisnya tinggi, ibadahnya luar biasa. Sampai kepada sekarang terekam dalam sejarah. Wafat beliau, tapi banyak orang yang mengunjungi menjadi makam, yaitu diziarahi oleh orang. Lah ini kepiawaiannya, kecerdasan dan kelembutan berzikirnya. Luar biasa, banyak pejuang-pejuang nasional, semuanya cerdas. Ternyata bukan hanya cerdas, dia taat di dalam agama masing-masing. Yang Nasrani taat, ternyata dia menjadi Nasrani yang taat beragama. Yang Muslim yang taat. Ternyata banyak, saya lihat profilnya. Oh, ini yang membuat Indonesia merdeka bukan hanya semangat, tetapi semangat itu ditopang oleh kecerdasan dan keagamaan. Ini mutlak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, saat ini kita sudah berada di 79 tahun. Nah, bagaimana caranya mempertahankan itu? Yang pertama, maka di dalam diri kita, dada kita tidak boleh kosong dari anggapan dan rasa bahwa Allah lah pemilik segala kekuatan. Artinya apa? Maka nilai keimanan dan ketakwaan harus menjadi barometer utama bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sudah masyarakatnya, pimpinannya, rakyatnya, pemimpinnya, semuanya bagus dalam beragama, takwa dalam beragama, yakin semuanya akan beres dan bagus. Kenapa? Tidak akan mungkin ada pengkhianatan. Kalau sudah pemimpinnya agamanya bagus, tidak mungkin ada pemimpin yang korupsi. Masyarakatnya bagus dalam ibadahnya, tidak mungkin ada masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan tidak menunaikan hak kewajibannya kepada negara. Karena bagus di dalam dirinya. Kalau diperintah oleh pemerintah, misalnya oleh negara, wajib bayar pajak, maka masyarakat, rakyat yang patuh terhadap pemerintah, maka dia akan bayar pajak. Ini penting. Kenapa? Karena sudah ditanam dalam dirinya keimanan dan ketakwaan. Tapi kalau sudah itu tidak tertanam, pacanggi, papintere pemimpin, papintere, pefokus, canggih, apapun sudah. Tapi kalau keimanannya kering, ketakwaannya kering, maka akan digoda oleh sesuatu yang bisa meruntuhkan kemerdekaan. Contoh, bagus, sudah rapi semuanya, tapi keimanannya kering. Kenapa? Diadu domba dengan kekuatan uang. Nah, hancur. Pemimpinnya digoda dengan uang, akhirnya korupsi, kolusi, semuanya. Ketika itu ada demonstrasi, macam-macam semuanya. Hancur, semuanya bukan kompak, bukan bersama, tapi justru bercerai-berai. Tatkala sudah bercerai, ini simbol keruntuhan satu negara, maka orang-orang yang saat ini masih mengincar Indonesia kemerdekaan, tepuk tangan dan senang. Di balik kita bertengkar, di balik semua masyarakat Indonesia bertengkar satu sama lain, maka orang-orang dunia, orang-orang luar yang memang sengaja mengincar kemerdekaan, tepuk tangan dan dia bersorak bergembira. Lambat laun dia masuk lagi. Kenapa? Kita sibuk sudah bertengkar dengan sesama warga. Bagaimana kita bisa membentengi penjajahan yang sudah masuk kembali. Ini penting. Makanya sekarang saudara-saudara sekalian, selain keimanan, ayo rajut kebersamaan. Tidak boleh kita saling mencaci maki. Canggih sekarang. Hati-hati. Sekarang sudah zaman sudah luar biasa. Kita sudah melihat semuanya bagaimana orang mencaci maki di medsos. Bagaimana cacian, makian, ya Allah, na'udzubillah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diselamatkan. Setinggi apapun ilmunya, tapi kalau masih caci maki berarti ilmunya tidak diamalkan. Sibabul mukmin fusukun, orang yang mencaci sesama mukmin, mencaci sesama mukmin yang lainnya fusuk, ada kitab hasid, ada sifat hasud, ada sifat fusuk fasik di dalam dirinya. Nah ini hati-hati. Sekarang kan luar biasa saling mencaci, emosi dan sebagainya. Hindari itu jebakan. Itu peluang potensi akan runtuh nanti kebersamaan. Tatkala sudah kebersamaan runtuh, nah ini ada potensi terbuka lagi. Penjajah mau masuk. Hati-hati. Makanya sekarang kebersamaan, rajut ya. Jadi acara
apa namanya, tasyakuran, pengajian di setiap RT, ada Pak ya, pengajian setiap RT ya, pengajian setiap RT, tahlilan, itu rajut kembali. Itu salah satu cara bagaimana kita merekatkan, merapatkan barisan dengan kebersamaan. Saya kapan hari ceramah di Polda ya, bukan kapan hari, berapa tahun yang lalu sudah. Saya ceramah, saya katakan, Pak, Indonesia saya jamin aman. Tidak mungkin ada seorang penjajah masuk merebut kembali. Kok bisa, Pak Kiai? Ya, selama Indonesia, masyarakat Indonesia masih tetap istighosahan, masih tetap tahlilan, masih tetap ibu-ibunya PKK-an dan dasawisma PKK, masih ada tahlilan, masih ada kifayahan, masih ada tasyakuran, masih ada selamatan dan sebagainya. Saya yakin Indonesia akan tetap terjaga. Kok bisa, Pak Kiai? Iya. Karena tatkala orang berkumpul, disitulah ada potensi kebersamaan. Contoh tasyakuran hari ini semuanya sudah mencerminkan apa? Pancasila. Coba, ketika kita masuk semuanya berada di sini, apa yang pertama dibaca? Yang pertama dibaca adalah tafassul, yaitu yang berupa surah Al-Fatihah. Di dalam Fatihah ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya dinamakan Ummul Quran, yaitu Ummul Quran, induknya Al-Quran, pembuka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berarti memusatkan perhatian hanya kepada Allah, meyakini Allah itu Esa. Berarti sila keberapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di malam ini kita semua sudah menerapkan, mengamalkan Pancasila, sila pertama. Kemudian tatkala tadi kita masuk semuanya absen tadi. Tidak ada. Ada yang absen? Tidak ada. Ketika tahlilan 7 hari tok petok berdesi absen. Tak ada. Tanya aki. Benda di mana? Tak ada. Pokoknya sarongan asongkok lah masuk oleh. Tak kira tanya aki. Benda hafal surat Fatihah. Tak tanya aki. Andi wudhu. Tak ada. Barusan ditanya wudhunya. Tidak ada. Semuanya. Semua yang datang. Semua bersama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua masuk. Ketika sudah masuk di tempat ini semuanya sama, jamaahnya semuanya sama, duduk di bawah kiainya sama, duduk di sama, kiainya asela, panjenengan asela, semua sama. Ini namanya sila ketiga persatuan Indonesia. Loh, sila ketiga. Ketika mau dimulai acara, MC tak langsung. MC-nya tak langsung apa? Tak langsung Assalamualaikum, tidak. Tapi musyawarah tadi. Ini pembukanya siapa? Haji? Pembukanya kiai saja. Ini sambutannya. Sambutan nanti RT. Terus ada yang mau datang, Pak Kades. Jangan lama-lama Pak RT, katanya tadi. Katanya Pak RT-nya tadi. Karena ini ternyata tidak sampai sekarang, tidak datang masih. Nah, untung tidak dipesani tadi, kiainya jangan lama-lama. Nah, kalau kiainya jangan lama, saya mungkin 2 menit tadi. Tidak apa-apa 2 menit. Kenapa? Amplop sudah dijilid. Ya, kan. Ya. Nah, ini, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Nah, itu semua apa? Tidak langsung MC-nya tadi, Assalamualaikum. Tidak. Kan rembuk tadi kan, rembuk semuanya. Siapa yang nanti doanya Pak Haji? Doanya langsung saja. Terus siapa yang nanti sambutan langsung Pak Haji ketua saja. Nah, ini nanti musyawarah tadi berarti sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Lah, musyawarah. Coba nanti tahlilan. Ambian Fatihah ki. Ambian apa? Tahlil la Yasinna nikah fai. Sia. Kan tak mas langsung MC Assalamualaikum. Ndak langsung. Kiri berjamaah langsung. Mak berayanu katibi. Lah, musyawarah. Ketika sudah selesai semuanya, apa? Mau pulang semuanya, jamaahnya lengkap. Apa? Kiainya, jamaahnya, semua di depannya ada berkat dan kotaan. Lah, makanya sekarang yang belum dapat kotaan, usul apa? Sila kelima belum. Sila kelima berarti tidak adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Loh, pas ada yang tanya, loh, berkata kiai nama lebih rajaan, itu yang adil. Kenapa? Karena kiai berjuang keras dengan mengeluarkan suara, panjenengan perak potempo ben asela. Loh, kan abonyaanku le kerjaan. Nah, makanya itu yang adil. Justru tidak adil kalau kiainya sama berkata dengan jamaah. Itu tidak adil tuh. Itu berarti tidak mencerminkan sila kelima. Nah, tapi mun kiai mone ebri kerjaan tompengan duaan itu adil itu. Nah,
Ngocak bu ibu, king adil, king tekor. Nah, ini saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Berarti apa? Acara malam ini secara tidak langsung sudah menerapkan Pancasila, sila pertama hingga sila kelima. Makanya saya katakan selama masih itu ada di bumi pertiwi, saya yakin siapapun yang mau menjajah, siapapun yang mau memperanda negara maka dia akan hengkang terbirit-birit lari ke negerinya. Dia tidak akan bisa mampu memporak-poranda orang Muslim, orang-orang bangsa Indonesia dengan agama apapun yang dia mau merajut kebersamaan dengan berbagai macam ritual dan bentuk program-program keagamaan di desanya masing-masing. Saya yakin itu semuanya akan terjaga. Kenapa? Karena kita terajut dalam kebersamaan. Ketika sudah pulang, baru mencerminkan semua kebersamaan. Itu manusia yang semuanya diidam-idamkan. Apa? Nilai kebersamaannya terwujud, terekat. Semua salaman. Walaupun sesoker asalaman kiaking tak pati nyapa. Ya, si penting kan asalaman. Karena mun tak asalaman tak nyaman kasih lain tuh dus. Nah, si penting asalaman sia. Si penting kan terikat, tergerak hatinya. Ketika sudah bersentuh, maka nilai kebersamaan kemanusiaan tetap terjaga. Itu yang membuat kita NKRI akan kokoh. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, dua pesan kemerdekaan pada malam hari ini. Yang pertamanya, kokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah kita sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua adalah rajut kebersamaan, cintai kemanusiaan. Jangan sampai kita rela mengorbankan masyarakat, mengorbankan manusia demi kepentingan diri kita dan golongan. Jangan sampai kita diadu domba, jangan sampai kita diporak-poranda demi kepentingan sesaat, jabatan, dan yaitu harta. Maka manusia mahal harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan dua itu maka Indonesia akan kokoh. Bukan hanya negaranya kokoh, tapi masyarakatnya akan amai dan akan damai. Semuanya terajut dalam kesempurnaan. Jalan semuanya saling menyapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang non muslim, selamat pagi bu, selamat pagi. Mau kemana? Ke pasar. Kan indah saling menyapa. Mau belanja? Iya, saya ikut bu. Ayo mari. Nah, nyampe di pasar, mohon maaf bu, apa? Uang saya lupa. Oh iya, saya pinjami. Mohon maaf, pinjam bu. Nggak usah, sudah. Saya kebetulan dapat arisan tadi malam. Wah, nyaman, indah kan? Kalau kuna, lah, noro boleh bu. Nah, noro boleh. Ngatim mama lolo. Nyaman saya ngatim. lah ini semuanya saudara-saudara sekalian indah kan? Tapi coba tidak saling sapa. Pokok kalau harus sapa, demak tak tahu. Kan tak indah. Kami kalau sudah senyuman semuanya saling sapa indah. Oh, damai. Itulah yang membuat kita kokoh, kita berjamaah, kita berkumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi bangsa, rakyat, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemimpinnya, rakyatnya mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah menjaganya pada awal kemerdekaan hingga saat ini sudah 79 tahun, dan mudah-mudahan sampai ila akhir yaumil akhirah kita Indonesia semuanya tetap diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya desa ini, Dusun Kerajaan Timur, RT 2 RW 4, mudah-mudahan sehat semuanya, selamat, barokah, lancar rizkinya, barakah ibadahnya, anak cucunya saleh soleha, semuanya merajut kebersamaan dan kelak berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.